Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Lawatan hati hari ini bertemakan tenang dan sabarlah. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6, berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa rupanya ketenangan itu justru kita dapatkan ketika kita ini datang kepada Tuhan. Ketenangan itu justru Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu berarti kita diingatkan bahwa kalau kita ingin tenang, maka kita datang saja kepada Tuhan. Kita mendekat saja kepada Tuhan. Dan disitulah saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan. Saudara, orang yang tenang adalah orang yang juga mampu dan diberi kemampuan oleh Tuhan, yaitu untuk dia boleh dan dapat bersabar. Saudara mengingat kasus Saul, di mana Saul itu menjadi orang yang tidak sabar. Ketika diceritakan bangsa Israel sedang melawan bangsa Filistin, waktu itu Saul ada di Gilgal. Nah, saudara, di dalam kegundahan hati Saul menunggu Samuel yang tidak hadir karena akan memberikan korban bakaran. Karena mereka sebelum berperang mereka akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan, tetapi Samuel tidak datang. Ditunggu-tunggu terus. Dan ketika Saul melihat anak buahnya, melihat prajuritnya yang sudah mulai panik, yang sudah mulai meninggalkan tempatnya, Saul tidak sabar. Lalu Saul akhirnya mengambil alih tugas Samuel dan dia memberikan korban bakaran. Baru saja dia memberikan korban bakaran, Samuel datang. Dan Samuel langsung berkata kepada Saul bahwa perbuatanmu itu bodoh. Dan hari itu juga, saudara, Samuel menyatakan kepada Saul bahwa Tuhan tidak berkenan kepada Saul dan Tuhan menyediakan pengganti yang lain. Saudara, di dalam menghadapi hidup ini, Saul yang tidak sabar itu justru akhirnya mendapatkan malapetaka yang besar. Paling tidak, dia sudah tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Saudara, di dalam keadaan dan kondisi sekarang ini, maka kita selalu diingatkan untuk kita ini bisa tenang dan sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Sabar terhadap keadaan kita yang tidak baik, sabar keadaan kita atau kota kita yang tidak baik, sabar terhadap orang-orang yang bertingkah laku kepada kita tidak baik, sabar terhadap apapun juga. Dengan saudara dan saya tenang di hadapan Tuhan dan bersabar menantikan pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan, maka disitulah saudara dan saya akan muncul sebagai orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tenang dan sabar. Dengan kita menjadi orang yang tenang dan sabar, di situ kita melihat bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi orang yang tenang dan sabar, dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Amin.